minds, our rights. Pikiran kita, hak kita. Kalau memang dia merasa sesuatu, something is not right, jangan menganggap diri yang sedang bertanya-tanya itu berarti diri yang punya masalah tapi tidak ada jalan keluar. Jadi seek that help. Gitu loh, ikutin aja, ikutin feeling. Kalau Paulo Coelho tuh di buku selalu ikutin. Follow your heart, follow the sign. Gitu kan, kalau dia merasa something is not right, berarti mulai cari apa ya solusinya. Oke, coba hotline service. Terus coba daftar misalnya, bahkan sekarang ada loh yang banyak menggunakan telemedicine yang tidak harus datang. Terus konsultasi aja di rumah sakit kita juga ada loh untuk telemedicine. Cuma memang tidak bisa meresepkan, kalau memang membutuhkan ya, itu tidak bisa dilakukan. But it's okay, itu bisa konseling awal kan. Gitu. Itu juga mungkin bisa jadi solusi untuk para ladies yang mungkin masih belum berani untuk bertatapan langsung dengan ahlinya atau expertnya begitu ya, untuk menceritakan kisah dia yang mungkin menurut dia sebuah aib yang besar begitu kan. Jadi dari melalui hotline service ada, nanti kalau gitu saya mau lanjut telemedicine deh. Nah, itu bisa. Jadi sebenarnya sampai level-levelnya itu level keberapa sampai kita harus tahu nih bahwa kita butuh untuk ke profesional gitu loh, Dok? Sampai itu mengganggu fungsi. Karena kan gini. Seperti apa? Kan ada orang mengalami problem mental. Tidak semua problem mental itu pasti jadi entitas diagnosis gangguan jiwa. Oh, pasti kamu udah PTSD atau post traumatic stress disorder. Oh, kamu sudah gangguan cemas. Kamu sudah gangguan depresi sedang misalnya. Belum tentu semua menjadi diagnosis gitu. Tapi bisa juga itu berkembang menjadi diagnosis dan kita tidak pernah tahu gitu. Tapi yang disebut dengan gangguan jiwa itu bukan hanya sekelompok gejala aja, kayak menarik diri, sedih, nangis, nggak mau mandi, berubah perilaku, pesimis ke depan. Tapi ada juga yang mengikuti, yang menyertai. Itu apa? Disfungsi, dia komunikasi nggak bisa, dia bekerja nggak bisa, nggak fokus, konsentrasi hilang, dan lain-lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau sudah sampai disfungsi juga terjadi, ya itu sebaiknya konsultasi. Karena sayang ya, karena misalnya dia seseorang yang very talented misalnya, atau potential, tapi itu semua harus tidak bisa maksimal karena ada gejala-gejala, tambah lagi ada disfungsi yang menyertai, kacau dong dia. Jika memang sudah diketahui ini kita mengalami traumatik yang mungkin memang harus ditangani oleh seorang profesional, itu terkait dengan rentang waktu untuk kembali gitu, mengembalikan atau menyembuhkan rasa traumatiknya itu berapa lama, Dok? Sekarang tergantung dari stage yang dia alami. Jadi misalnya dia datang, dia bisa berfungsi dengan baik gitu. Tapi dan dia juga tidak mengalami depresi misalnya atau gangguan apa gitu. Tapi dia merasa when something doesn't go right, misalnya ya, ada sesuatu aja yang tidak sesuai ekspektasi dia. Dia sendiri yang balik-balik gitu. Wah, ini pasti karena dulu gitu. Jadi tetap topik itu sebenarnya masih mewarnai dia. Blaming the past berarti tidak atau whatever. Secara total dia sembuh begitu ya. Bisa suatu waktu nanti juga jika terjadi mungkin tadi hal yang tidak diinginkan, dia akan reminder lagi begitu. Iya, jadi kadang-kadang gini, misalnya yang paling buruk itu misalnya bercerai ya, terus suaminya masih ada, istrinya masih ada, jadi berdua ini masih ada, still alive gitu berdua. Terus nanti mungkin dulu penuh dengan ancaman kali ya, pas terakhir-terakhirnya mereka pisah gitu. Oh, pokoknya kamu gak akan berhasil, kamu gak akan sukses, pokoknya kamu gak akan ini. Penuh dengan all those negativities yang kadang-kadang terinternalisasi kan oleh, ya kali ini karena kita perempuan ya, terinternalisasi oleh dia misalnya. Dan hidup itu kan penuh dengan ups and downs. Jangan sampai pada saat dia down, dia atau misalnya gini, pekerjaan dia unsuccessful, terus kebetulan pekerjaan itu ada hubungannya misalnya dengan mantan suaminya.
pada saat nggak berhasil nanti dia blamingnya gitu. Padahal bisa juga nggak ada hubungannya loh. Iya, Tapi dia pasti sebenarnya. bilang, pasti dia masih ikut campur. Pasti dia ngutak-ngatik di belakang. Pasti dia telepon ininya gue gitu ya. Itu tuh bisa tuh gitu. Iya, iya. Jadi masih belum make peace. Jadi masih belum berdamai dengan itu. Jadi artinya sebelum dia recheck dulu, mungkin emang ada yang salah nih yang gue kerjain ya, atau tim gue nih ada yang nggak benar kerjanya. Jadi alih-alih dia secara profesional melihat situasi dan kondisi dia di tempat kerja, wah udah langsung, oh ini pasti nih si X nih ikut campur nih gitu-gitu Iya, loh. iya. Jadi masih ada seperti itu, blamingnya masih ada ke sana gitu. Tapi padahal bisa juga, bisa iya, bisa tidak. Oke. Tapi at least kalau dia udah cross check semua, dan misalnya dia menemukan, oh ternyata emang salah tuh si ini gitu. Oh, oke. Nggak perlu kan dia jauh-jauh sampai inget-inget lagi ke masa-masa lalu yang tidak menyenangkan. Dia cukup menyelesaikan masalah there and there gitu loh. Selesai. Here and now. Udah di situ aja gitu. Nggak perlu ke masa lalu lagi kan. Iya, oke. Dan Gitu. mungkin dukungan lingkungan ataupun keluarga lah terutama yang inti itu diperlukan ya. Aduh, keluarga tuh pasti ikut terdampak ya. Pada saat perempuan menghadapi trauma, keluarga tuh pasti terdampak gitu. Ada misalnya waktu itu salah satu pasiennya tanpa mereveal identitasnya. Oke. Itu ibunya waktu anaknya mengalami hal ya trauma seperti ini, peristiwa traumatis lah dalam hidupnya. Itu ikutan, keluarganya ditanyain bukan netizen yang julitin, ya temennya lah, temen ibunya, temennya bapaknya, atau aduh saya lihat berita, gitu kan, udah langsung gitu, makin nyilem itu si Makin gak ibunya. jadi ya. Nah di situ dibutuhkan sekeluarga satu suara, satu sikap gitu. Saya mau lapor ke polisi, ini udah lewat batas dan ini udah waktunya saya lapor. Misalnya entah ke polisi, entah I don't know organisasi perempuan gitu kan yang khusus untuk menangani masalah kekerasan, bisa siapa saja gitu yang menjadi support system dia. Tapi yang penting keluarga solid dulu nih. Yeah. Penting keluarga inti aja dulu gitu, yang pasti dekat dengan dia. Supaya jangan down karena dia pun akan merasa down pada saat melihat aduh kasihan nih gini nih. Tapi keluarganya mau tidak mau ya harus kuat. Harus kuat. Dan menghindari tadi ya dok ya, kalau misalnya tadi kita mau visum, jadi kepikiran, kasihan nanti dia mau ini, nanti kasihan kami. Udah deh. Harusnya benar-benar ada support dari keluarga yang udah yakin pokoknya itu udah nggak baik, itu udah nggak sehat, itu udah toksik. Begitu ya dok ya? Perlu dari keluarga atau dari dianya juga. Benar-benar dari perempuannya sendiri. Karena dia di ruangan itu sendiri kan. Pasti nggak ada keluarga, nggak ada apa kan kalau lagi visum dan lain sebagainya. Benar-benar kecuali dia underage. Kalau underage kan masih tanda tangan, ya kan, gitu. Ada inform, consent. Kalau ini kan tidak, dia sendiri sebagai perempuan. Ya udahlah, gitu merem aja pakai Walkman aja deh. Atau apa? Yang sehat Walkman ya, kalau yang lain takut, gitu kan. Gitu ya udah situ aja, udah. Ya go ahead, terserah periksa gitu. Ronsennya ya, terserah deh gitu. Gitu. Tapi dari pengalaman dokter sendiri, kalau pasien-pasien yang sudah berkonsultasi dengan dokter, yang terparah itu peristiwa apa yang dialamin perempuan? Pernah juga anak ya. Jadi gini, jadi traumanya begini. Kadang-kadang kan kita sudah punya values, kita punya nilai, kita punya norma yang udah kita anut, gitu. Kita jadinya tahu sosok siapa yang kita hargai. Gitu ya, oh saya menghargai bapak saya menghargai ibu saya. Tapi pada saat salah satu dari kedua orang yang kita hargai tersebut melakukan sesuatu yang salah, itu biasanya goyah ya, si anak itu. Makanya waktu itu pernah ada yang datang ke saya, terus alih-alih dia berani bicara ke orang tuanya, ya dia menyakiti dirinya.